Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya. Semoga akan tetap sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, supaya apa yang kita pelajari mendapatkan berkah, seperti biasa, silakan kita pimpin untuk berdoa dulu. Ketua kelas silakan. Siap, udah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Udah selesai. Baik, berikutnya siapa yang tidak masuk hari ini? Oleh di agen. Siti Nur Fadilah, siapa lagi? Siapa? Abdul Halim, ada lagi? Sudah? Baik. Kemudian berikutnya, seperti yang tadi sudah saya bilang, nak, bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kemarin apa yang kita pelajari? Struktur virus. Kemudian apa lagi? Struktur virus. Macam-macam bentuknya virus. Apa lagi? Bentuk virus. Ciri-cirinya virus. Kemudian satu lagi kemarin fungsinya ya, fungsi dari setiap bagiannya. Fungsi virus. Nah, pada pertemuan yang berikutnya ini kita akan melanjutkan itu. Kemudian apa yang harus kalian pelajari? Tujuan pembelajarannya adalah dalam pembelajaran kali ini kalian nanti mampu untuk mendesain bentuk dan struktur virus dengan rinci berdasarkan hasil pengamatan, diskusi, dan juga evaluasi. Jadi saya tanya kepada kalian ya, kalian kemarin di rumah sudah membuat produk virusnya kan? Sudah, sekarang sudah jadi. Nah, dan itulah yang nanti akan dipresentasikan melalui pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, ini sudah duduk per kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Sekarang saya tanya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 yang kemarin, sudah siapkah berpresentasi? Sudah. Coba kita cek ya kemarin. Kelompok 1 kemarin membuat virus apa? Kelompok 1 membuat bentuk virus apa? Batang. Kelompok yang kedua membentuk virus apa? Bulat. Kelompok 3? Huruf T ya. Kelompok yang keempat? Benang ya. Atau bahasanya adalah filamen. Kemudian kelompok yang kelima? Segi banyak atau bahasanya adalah polihedral. Kemudian kelompok yang keenam? Kelompok keenam? Huruf T juga. Kelompok yang ketujuh terakhir? Oval. Bagus. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar ketujuh bentuk virus ini dan akan dipresentasikan satu persatu dari produk yang sudah kalian buat. Nah, saya tanya kelompok siapa yang akan berpresentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Gantian nanti akan per kelompok, semua kelompok akan presentasi. Kelompok 1 sudah siap ya? Mana produknya? Coba saya lihat. Baik. Kelompok 1? Kelompok 2? Produknya seperti apa? Oke, bagus sekali. Ada sedikit kata
Bentuknya bulat ya ini ya. Oke, kelompok 3 mana? Bentuknya huruf T. Bagus. Kemudian itu kelompok 4 di sana. Iya, bagus. Ini bentuknya apa kemarin? Benang atau filamen. Terbuat dari apa ini? Plastisi. Nanti bisa dijelaskan ke temannya ya. Bagus. Kelompok yang ke-5. Ini yang segi banyak ya. Bagus. Kelompok yang ke-6 mana? Huruf T lagi ya. Ini sedikit kurang kuat sedikit ya. Bagus. Kelompok terakhir. Ini bentuknya oval atau peluru ya. Bagus. Nah, kemudian nanti berikutnya akan kita presentasikan hasil kalian satu persatu. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 sudah siap? Silakan maju kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, kelompok 1 tampaknya masih belum siap. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Terus kapan siap? Ayo, kelompok 2 maju ke depan. Jadi ini ya yang kalian kerjakan kemarin ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan, kemudian sebelum mempresentasikan hasil atau produk yang dibuat tentang bentuk virus, tolong dijelaskan terlebih dahulu apa yang kemarin sudah kalian kerjakan. Di soal nomor 1 ini, kalian menentukan ciri-ciri virus yang tepat kan ya. Tinggal dijelaskan nanti pernyataan mana yang benar dan pernyataan mana yang keliru. Kemudian yang kedua, kalian mencocokkan bentuk virus dengan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian contohnya yang bagaimana atau contohnya apa dari bentuk virus tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, ini kalian mencocokkan tentang macam-macam struktur virus dengan diagram yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat, kalian menghubungkan struktur virus tersebut dengan fungsinya seperti apa. Kemudian berikutnya nanti kalian baru presentasikan tentang proyek yang kalian buat tadi. Itu nama virusnya, nama bentuk virusnya apa, kemudian kira-kira alat dan bahannya apa, cara pembuatannya bagaimana, kemudian kapan kalian membuatnya, gitu ya. Kemudian kalian bahas, kalian jelaskan dari bentuk virus yang ada di setiap kelompok itu seperti apa. Nah, itu saja yang perlu kalian sampaikan nanti di setiap kelompok. Oke, baik. Siapa yang ingin duluan, ingin presentasi? Nanti semuanya dapat giliran. Kelompok 3 sudah siap? Baik, kelompok 3, silakan kita beri applause dulu untuk kelompok 3. Nah, sana. Iya, sana.
Begini ya anak ya. Kelompok 3 berpresentasi tentang hasil yang mereka sudah kerjakan. Nanti kelompok yang lain silahkan disimak. Kemudian nanti di akhir sesi presentasi dari kelompok 3 kita akan adakan diskusi. Artinya ada tanya jawab di antara kalian dan juga kelompok yang sebagai presenter. Diperhatikan ya. Nanti silakan bertanya kalau ada sesuatu yang barangkali kalian tidak mengerti dari apa yang sudah kelompok 3 jelaskan. Baik, kesempatan saya berikan sepenuhnya ke kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 membuat virus kompleks atau huruf T. Sebelum memulai, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalia, absen 26. Perkenalkan, saya Siti Hanifa, absen 32. Perkenalkan, nama saya Faris Ayadinata, absen 10. Perkenalkan, saya Misalina Samsadil Arif, absen 17. Perkenalkan, nama saya Rizal Bawa, absen 5. Di sini kita akan menjelaskan nama-nama struktur dari virus ini. RKPD-nya dulu dijelaskan. Oke, Pak. Mulai dari nomor 1, apa yang sudah kalian kerjakan kemarin, dan yang menyimak barangkali jawaban kalian tidak sama dengan apa yang dihasilkan oleh kelompok 3. Pernyataan pertama yaitu hanya dapat hidup dan bereproduksi dalam sel hidup organisme lain. Pernyataannya benar. Yang kedua, memiliki organel sel. Pernyataannya salah. Yang ketiga, memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Pernyataannya benar. Yang keempat, virus yang dibentuk oleh sebuah partikel disebut virion. Pernyataannya salah. Pernyataannya salah. Yang kelima, memiliki inti sel atau nukleus. Pernyataannya salah. Yang keenam, hanya mengandung DNA atau RNA saja. Pernyataannya benar. Yang ketujuh, dapat dikristalkan. Pernyataannya benar. Yang kedelapan, bersifat aseluler atau bukan sel dan tidak memiliki organel sel. Pernyataannya benar. Yang kesembilan, makroskopis atau dapat dilihat dengan mata makroskopis atau dapat dilihat dengan mata biasa. Pernyataannya salah. Dan ukuran virus 20 sampai 300 nm. Pernyataannya salah. Yang kedua yaitu cocoklah gambar dan contoh yang sesuai dari setiap bentuk virus berikut ini. Yang pertama, batang. Itu seperti ini contoh gambarnya. Dan contohnya itu Tabaso mosaik virus. Tobacco mosaik virus. Dan yang kedua ada bentuk bulat, contohnya seperti ini, dan namanya yaitu Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Yang ketiga yaitu oval atau peluru. Gambarnya seperti ini, contohnya rhabdovirus. Yang keempat, filamen atau benang. Gambarnya seperti ini, contohnya Ebola. Bagus. Kemudian yang ketiga, Yang kelima, polihedral atau segi banyak. Gambarnya seperti ini, contohnya adenovirus. Yang keenam, kompleks atau huruf T. Contoh gambarnya seperti ini. Contohnya virusnya yaitu bakteriophag. Yang ketiga, isilah bagian-bagian tubuh virus berikut ini kepada struktur yang benar. Jadi karena berhubungan gambar virusnya sama, jadi kita langsung jelasin di sini ya.
Baik, disebutkan ya di situ nomor 1 itu apa strukturnya sesuai dengan yang digambar ya. Jadi nomor 1 yaitu kapsid. Lalu yang kedua yaitu materi genetik. Yang ini. Yang ketiga leher. Dan yang keempat ada selubung ekor yang warna hijau. Yang kelima ada papan dasar, itu yang ini. Warna kuning. Yang keenam yaitu serabut ekor, itu yang biru ini. Selanjutnya yaitu hubungan setiap struktur virus dengan pasangan yang tepat. Baik. Yang pertama kapsid, berupa protein yang memberi bentuk pada virus, tersusun dari banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Yang kedua ada materi genetik, yaitu jenis asam nukleat yang menyimpan informasi genetik pada saat replikasi atau penggandaan. Virus hanya memiliki salah satu materi genetik, yaitu DNA atau RNA saja. Yang ketiga yaitu protein pengenal, protein spesifik yang membawa antigen dan dapat berikatan dengan reseptor sel inang saat akan melakukan reproduksi sel. Yang keempat sampul membran terbuat dari lipid, karbohidrat atau glikoprotein yang berfungsi melindungi virus yang berkaitan dengan antigen dan sistem imun virus. Oh, 5 siap. Langsung ini. Siap. Jadwal kegiatan pelaksanaan proyek sesuai dengan format. Yang pertama, kita membeli peralatan, waktunya 15.30, tempatnya toko bangunan. Yang kedua, kegiatannya membuat virus T, waktunya 18.30, tempatnya di rumah Aril. Jurnal proses pembuatan berikut, yaitu hari Senin tanggal 17 bulan 10 2022 merakit virus T. Hasilnya virus T selesai. Judul proyek yang kita buat adalah bakteriophag atau yang disebut virus T. Tujuannya agar lebih menguasai tentang virus yang khususnya bakteriophag virus. Alat dan bahan yang kita gunakan ada penggaris, kardus, spidol, karton, lem tembak, kertas sukun, kawat, benang wol, gunting, dan aluminium pipa. Nanti bertanya ya. Langkah kerja yang pertama, garis kardus berbentuk segitiga dan persegi panjang. Setelah itu gunting. Yang kedua, tempel karton pada kardus lalu potong sesuai kardus. Yang ketiga, menggulung benang wol pada pipa yang sudah disiapkan. Yang keempat, lalu buatlah kawat untuk kaki-kaki virus dan tutupi dengan benang wol. Yang kelima, setelah komponen-komponen siap semua, tempel jadi satu sehingga berbentuk seperti virus T. Jadwal kegiatan. 1. Membeli peralatan dari jam 3:30 sampai jam 4 di toko. 2. Merangkai atau membuat virus dari maghrib sampai jam 10 di rumah Ariel. Pembahasan virus T berhasil dibuat oleh kelompok 3 dengan alat-alat yang sudah kita tentukan. Melakukan evaluasi pengalaman Sudah, berdasarkan itu nanti saja ya. Kita berhenti sampai di poin pembahasan. Baik, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya dengan bagus ya. Tadi terkait dengan apa yang sudah mereka buat, virusnya adalah bentuk T. Contohnya adalah bakteriophag. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase berikutnya atau sesi kedua dari presentasi, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab.
Dari apa yang tadi kelompok 3 sudah utarakan atau presentasikan, silakan apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Ayo silakan. Ya, Ida, ada yang bertanya ya? Silakan berdiri, kemudian disebutkan nama yang jelas dan pertanyaannya apa. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhidayati dari absen 37. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok 3 tentang produk yang virus yang sudah dibuat. Agak keras suaranya. Untuk virus yang sudah dibuat itu bahan-bahannya apakah hanya itu? Apakah ada bahan-bahan lain yang dapat dibuat untuk produk virus tersebut? Terima kasih. Bagus. Ida menanyakan bahwa kelompok 3 ini membuat virus T ini dengan bahan yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian apakah ada alternatif lain bahan untuk membuatnya? Gitu ya pertanyaannya ya. Bagus, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok 3 menjawab. Ada, tak hanya itu saja bahan-bahan yang diperlukan. Contohnya kita tidak memerlukan gabus, itu bisa digunakan sebagai pembuatan virus ini. Contoh kedua itu seperti apa ya? Kayu juga bisa. Di sini kan kita menggunakan pipa. Nah, kalau misalnya pakai kayu atau lidi itu juga bisa. Dan terus apa lagi? Enggak. Baik, tadi ada alternatif kayu, lidi, Sama pipa ya. enggak pipa itu Pak, gabus. Gabus, Pipa udah oke. digunain. Baik. Bagaimana Hida? Sudah? Baik. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3? Sudah? Kalau sudah, mari kita akhiri sesi presentasi dari kelompok 3. Tadi sudah mempresentasikan hasilnya dengan bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya dan akan dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Silakan bisa diakhiri. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 sudah berpresentasi dengan bagus, menjadi pioner atau perintis presentasi kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya dilanjutkan dengan kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 6. Bagus, silakan kelompok kelompok 5 ya? Kelompok 5 silakan maju ke depan. Suaranya yang lantangnya yang keras. Ini mikrofonnya tolong dipegang, nanti siapa yang berbicara ya. Produk virusnya nggak dibawa. Yang lainnya tolong perhatikan, dan jikalau ada yang belum dimengerti tolong pertanyaannya dicatat sehingga nanti bisa ditanyakan setelah sesi 1 dari kelompok 5 selesai berpresentasi. Silakan kesempatan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil produk virus yang telah kami buat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama masing-masing dari kelompok 5. Saya sendiri Siti Nurhidayati dari absen 34. Saya Arifatus Surur, absen 5. Saya Naila Aprilia, absen 21. Saya Lulu Komaria, absen 15. Saya Alifindra Fakih Akram, nomor absen 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang LKPD yang telah kami kerjakan. Nomor 1,
Pertanyaan, hanya dapat hidup dan bereproduksi dalam sel hidup organisme lain. Pernyataan benar. Nomor 2, memiliki organel sel. Pernyataan salah. Yang nomor 3, memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Pernyataan benar. Nomor 4, virus yang dibentuk oleh sebuah partikel disebut virion. Pernyataan benar. Nomor 5, memiliki inti sel atau nukleus. Pernyataan salah. Nomor 6, hanya mengandung DNA atau RNA saja. Pernyataan benar. Nomor 7, dapat dikristalkan. Pernyataan benar. Nomor 8, bersifat aseluler atau bukan sel dan tidak memiliki organel sel. Pernyataan benar. Nomor 9, makroskiopis atau dapat dilihat dengan mata biasa. Pernyataan salah. Nomor 10, ukuran virus 20 sampai 30 sampai 300 nanometer. Pernyataan benar. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaannya cocokkanlah gambar dan contoh yang sesuai dari setiap bentuk virus ini. Yang pertama, bentuk virus batang. Gambarnya contohnya seperti ini. Contohnya tobacco mosaic virus. Yang kedua, bentuk virus yaitu bulat. Contohnya seperti ini. Contohnya human immunodeficiency virus. Yang ketiga, oval. Contohnya rhabdovirus. Yang keenam, filamen atau benang. Contohnya Ebola. Yang keenam, polihedral atau segi banyak. Contohnya adenovirus. Yang terakhir, kompleks atau huruf T. Contohnya bakteriophage. Yang ketiga, isikanlah bagian-bagian tubuh virus berikut ini kepada struktur yang benar. Yang nomor 1, kopsits. Nomor 2, materi genetik. Nomor 3, leher. Nomor 4, selabung ekor. Nomor 5, papan dasar. Nomor 6, ekor serabut. Nomor 7, protein pengenal. Nomor 8, sampul membran. Ya, nomor 4, hubungkanlah setiap struktur virus dengan pasangan yang tepat. Nomor 1, kapsid berhubungan dengan berupa protein yang memberi bentuk pada virus tersusun dari banyak subunit protein yang disebut kopsomer. Kedua, materi genetik berhubungan jenis asam nukleat yang menyimpan informasi genetik pada saat replikasi penggandaan. Virus hanya memiliki salah satu materi genetik yaitu DNA atau RNA saja. Bertiga, protein pengenal berhubungan dengan protein spesifik yang membawa antigen dan dapat berkaitan dengan reseptor sel inang saat akan melakukan reproduksi sel. Yang keempat, sampul membran yang berhubungan terbuat dari lipid, karbohidrat atau glikoprotein yang berfungsi melindungi virus dengan berkaitan dengan antigen dan sistem imun virus. Susunan jadwal kegiatan pelaksanaan proyek sesuai format berikut ini. 1. Membeli bahan-bahan produk. Waktunya 19, tempatnya di Bimol. 2. Membuat kerangka produk. Jam 8 sampai jam 9 malam, tempatnya di rumah Rifa. 3. Menancapkan tusuk pada kardus. Jam 7, tempatnya di rumah Rifa. Setelah produk selesai, kemudian susunlah laporan hasil kegiatan dalam bentuk cetakan file untuk dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang sesuai format draft perencanaan proyek
sebagai berikut. Judul proyek membuat bentuk virus adenovirus. Tujuan agar kita dapat mengetahui bentuk virus adenovirus dan agar dapat membuat produk bentuk virus adenovirus. Yang ketiga, alat dan bahan yang dibutuhkan: kardus, gabus, tusuk sate, lem, gunting, dan penggaris. Langkah kerja: membuat kardus segitiga, kemudian susun menjadi segi banyak. Setelah terbentuk, selanjutnya penusukan tusukan sate yang sudah diberi gabus bulat di setiap ujung tusuk sate. Tanya dulu nanti. Mbak satu. Jadwal kegiatan: pada tanggal 17 bulan 10 2022 malam hari membeli bahan-bahan produk di Bimol. Yang kedua, membuat kerangka pada tanggal 18 bulan 10 2022 malam hari, menancapkan tusuk pada kardus. Pembahasan: membuat virus adenovirus berhasil digunakan karena telah melakukan langkah kerja dengan maksimal. Mungkin itu saja yang dapat dari kelompok 5 hasil presentasi. Mungkin ada salah dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada jangan salah. diakhiri dulu. Kita sesi kedua ya, tanya jawab ya. Baik, kelompok 5 sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Baik, ada 2 yang angkat tangan, Alin dan juga ya, siapa tadi yang duluan? Ya, dua penanya ya untuk kelompok 5 ya. Satu-satu silakan. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Mifzalina Salsabila Arif. Saya ingin bertanya, apakah bisa dijelaskan bagian-bagian penyusun virusnya yang telah kalian buat? Baik, jadi pertanyaannya adalah dari bentuk virus yang sudah kalian buat itu polihedral ya. Nah, itu kira-kira bagian dari strukturnya apa saja namanya? Gitu ya pertanyaannya kurang lebih. Baik, bisa dijawab dulu oleh kelompok yang kelima. Silakan berdiskusi singkat boleh. Kira-kira berdasarkan apa yang sudah kalian buat ini, yang seperti tusuk itu apa, kemudian kardusnya itu apa? Coba dikaitkan dengan gambar yang sudah kalian kerjakan, diagram yang sudah kalian kerjakan. Mirip-mirip ya. Baik. Coba diidentifikasi nama bagiannya apa saja yang ada di situ. Kira-kira dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi, kira-kira virus itu punya kapsid atau tidak? Mana tunjukkan kira-kira. Dijawab ke yang bertanya tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Dari produk yang telah kami buat di sini, yang pertama kapsid ini ada ini kapsid. Terus yang kedua itu serabut ekor. Yang berbentuk lidi ini disebut dengan serabut ekor. Baik, ada apa lagi kemudian? Buntul-buntul. Punya sampul membran tidak? Ya, yang mana Terus kira-kira? yang terakhir sampul membran ini yang terbuat dari gabus. Itu ya. Kemudian apa lagi yang ada? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Bagaimana? Penanya? Sudah puas? Baik. Dilanjutkan oleh tadi penanya berikutnya. Izinkan saya bertanya, di bagian bahan manakah yang paling susah dirangkai menjadi adenovirus? Baik, sudah bisa ditangkap?
pada bagian tubuh atau bagian struktur virus yang manakah yang kira-kira paling sulit untuk dirangkai? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagian paling susah untuk menyusun strukturnya ada pada bagian kapsid. Bagian kapsid yang susah dirangkai ya? Iya. Kenapa? Karena membutuhkan proses yang ukuran yang sama digunting. Karena harus presisi ya ukurannya ya. Jadi kalau misalkan ini bentuknya adalah polihedral, maka setiap sisinya panjangnya ukurannya harus sama ya. Iya. Nah, kalau tidak sama nanti bakal Mesong-mesong. terlihat tidak simetris gitu ya. Terlihat meleot-meleot atau penyok. Bagus? Sudah ya kira-kira? Bisa dimengerti oleh penanya? Baik. Kelompok 5 sudah mempresentasikan hasilnya dengan bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan bisa diakhiri. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok siapa lagi yang akan mempresentasikan hasilnya? Satu ya? Bagus, kelompok 1 silahkan maju ke depan melanjutkan presentasinya. Oh ini ya. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Kelompok 1 agak maju ke depan. Baik, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang LKPD yang telah kami jawab. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Arwa Budiana Putri dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Randi Lukman Jayadi dari absen 30. Saya Nabila Novita Sari, absen 20. Saya Nisrina Liviari Zulfi, absen 24. Tolong agak keras suaranya ya, yang belakang supaya dengar ya. Gimana bacanya? Tentukanlah benar atau salah dengan memberikan tanda centang pernyataan berikut yang sesuai dengan ciri-ciri virus. Pernyataan hanya dapat hidup dan berproduksi dalam sel hidup organisme lain. Pernyataan benar, memiliki organel sel. Pernyataan salah, memerlukan asam nukleat untuk berproduksi. Pernyataan benar, virus yang dibentuk oleh sebuah partikel disebut virion. Pernyataan benar, memiliki inti sel atau nukleus. Pernyataan benar, hanya mengandung DNA atau RNA saja. Pernyataan salah, dapat dikristalkan. Pernyataan benar, bersifat aseluler atau bukan sel dan tidak memiliki organel sel. Pernyataan benar, makroskopis atau dapat dilihat dengan mata biasa. Pernyataan salah, ukuran virus 20 sampai 300 nanometer. Pernyataan benar. Yang kedua, cocokkanlah gambar dan contoh yang sesuai dari setiap bentuk virus berikut ini. Bentuk virus adalah batang, contohnya tobacco mosaic virus. Bentuk virus bulat, contohnya adalah human immunodeficiency virus. Bentuk virus adalah oval atau peluru, contohnya adalah rhabdovirus. Bentuk virus adalah filamen atau benang, contohnya adalah Ebola. Bentuk virus polihedral atau segi banyak, contohnya adalah adenovirus. Bentuk virus kompleks atau huruf T, contohnya adalah
page. Isikanlah bagian-bagian tubuh virus berikut ini kepada struktur yang benar. Nomor 1, kapsid. Nomor 2, materi genetik. Nomor 3, leher. 4, selubung ekor. 5, papan dasar. 6, serabut ekor. 7, protein pengenal. Dan 8, sampul membran. Hubungkanlah setiap struktur virus dengan pasangan yang tepat. Kapsid berupa protein yang memberi bentuk pada virus, terstruktur dari banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Materi genetik, jenis asam nukleat yang menyimpan informasi genetik pada saat replikasi atau penggandaan. Virus hanya memiliki salah satu materi genetik, yaitu DNA atau RNA saja. Protein pengenal, protein spesifik yang membawa antigen dan dapat berikatan dengan reseptor sel inang saat akan melakukan reproduksi sel. Sampul membran terbuat dari lipid, karbohidrat, atau glikoprotein yang berfungsi melindungi virus yang berkaitan dengan antigen dan sistem imun virus. Susunlah jadwal kegiatan pelaksanaan proyek sesuai dengan format berikut ini. Yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan produk, waktu, malam hari, tempat, rumah puput. Yang kedua, membuat kerangka produk, waktu, malam hari, tempat, rumah puput. 3, menggulung produk atau membuat produk, waktu, malam hari, tempat, rumah puput. Buatlah proyek pembuatan produk representasi virus di rumah secara bersama-sama sambil melakukan pembuatan produk. Isikan jurnal proses pembuatan berikut ini sesuai dengan arahan guru. Yang pertama, 15 Oktober 2022, kegiatannya menggulung kertas A4. Lalu 18 Oktober 2022 menggulung koran. 18 Oktober 2022 menggulung kardus di botol. 18 Oktober 2022 menggulung koran di atas kardus. 18 Oktober 2022 produk sudah jadi. Setelah produk selesai, kemudian susunlah laporan hasil kegiatan atau dalam bentuk cetakan file untuk dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang sesuai format draft perencanaan proyek sebagai berikut. Judul proyek, replika virus tobacco mosaic virus. Tujuannya untuk mengetahui struktur dan bentuk virus. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Alatnya ada palu, gunting, cutter, gelas. Bahannya ada kertas A4, koran, kardus, botol, dan isolasi. Langkah kerjanya, yang pertama potong kardus seukuran kertas HVS, kemudian bentuk atau gulung kertas A4. Langkah ketiga, gulung kardus menggunakan bantuan botol, kemudian rekatkan dengan isolasi. Yang keempat, tempelkan gulungan koran di atas gulungan botol dan kardus. Jadwal kegiatannya. 15 Oktober 2022 memotong dan menggulung koran dan kertas A4. Tanggal 18 Oktober 2022 menyusun kerangka virus. Tanggal 18 Oktober 2022 membuat produk replika virus. Pembahasannya, virus batang merupakan virus yang hanya memiliki dua struktur, yaitu kapsid dan asam nukleat atau DNA. Contohnya berbentuk batang, yaitu tobacco mosaic virus atau TMV. Sebelum kelompok kami akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Baik, sudah selesai presentasi dari kelompok 1 terkait dengan apa yang mereka buat mengenai bentuk virus. Apa namanya tadi? Tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus, contohnya bentuknya apa? Batang. Batang ya. Ini bentuknya batang ya. Baik, kemudian adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Oke, yang belakang. Sebutkan namanya, kemudian Perkenalkan, nama saya Naila Aprilia, absen 21, ingin bertanya, apa saja yang telah kalian pahami tentang virus yang telah kalian buat? Apa saja yang telah kalian pahami dari Tentang virus yang sudah kalian buat? Dipahami itu apa?
tolak Kayak- ukurnya apa saja? Itu tuh virus tuh Bisa lebih yang spesifik kalian lagi? kalau udah membuat virus itu apa saja yang kalian pahami tentang virus itu? Oke, baik. Dari bentuk virus batang, contohnya adalah tobacco mosaic virus ya. Apa yang informasi apa atau pengetahuan apa yang kalian bisa pahami dari virus tersebut? Silakan. Yang sudah kami pahami itu tentang struktur virus dari tobacco mosaic virus. Yang terdiri hanya dua saja, yaitu kapsid dan DNA ini. Mempunyai partikel berbentuk batang dengan ukuran 300 dikali 18 nm. Informasi apa tadi? Tolong diidentifikasi satu-satu bahwa tadi satu apa? Ada kapsid sama RNA saja. Oke, bahwa tobacco mosaic virus yang berbentuk batang ini punya kapsid dan juga punya asam nukleat ya, yang berupa apa? RNA saja. RNA. Iya. RNA. Kemudian apa lagi? Mempunyai partikel berbentuk batang dengan ukuran 300 kali 18 nm. 18 kali 300 nanometer ya ukurannya ya. Ukuran partikelnya ya. Baik, apa lagi? Tobacco mosaic virus itu ada di biasanya menjangkit tumbuhan seperti tembakau. Ya, sesuai dengan namanya, tobacco dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa tobacco itu? Tembakau. Tembakau ya. Jadi virus TMV ini khusus menyerang tanaman tembakau saja. Sudah? Gejalanya di tumbuhan tembakau itu ada bercak-bercak kuning yang menyebar seperti mozaik. Nah, gejala yang ditimbulkan dari tembakau yang terkena TMV adalah pada daunnya ya. Iya. Daunnya kelihatan bertol-tol-tol, warnanya Kuning. kuning ya. Daun tembakau biasanya warna apa? Hijau. Hijau. Nah, sedangkan kalau kena penyakit TMV, virus TMV menjadi bercak-bercak warna kuning. Oleh karena itu, kenapa namanya mozaik? Kan TMV ya, tobacco untuk tembakau, mozaik. Nah, mozaiknya yaitu jadi gradasi warna yang ditimbulkan dari hijau dan juga kuning karena terkena virus itu. Baik, sudah? Sudah. Sudah jelas apa yang dijawab oleh kelompok 1? Sudah ya? Baik, kalau begitu bisa diakhiri kelompok 1 ya, kita berikan applause dulu. Terima kasih, kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan sekarang yang terakhir satu lagi. Kelompok berapa tadi? Yang belum, kelompok 2 ya. Baik, presenter yang terakhir kelompok 2 silahkan maju ke depan sambil dibawa produk virusnya. Wah, ini hanya 3 orang ya? Karena satunya tidak masuk tadi ya? Ini satunya. Oh, baik. Agak maju ke depan. Yang agak keras presentasinya supaya teman kalian yang di belakang bisa mendengar. Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Genesa Spano Putri, absen 11. Perkenalkan, saya Rahel Claudia Putri, absen 29. Perkenalkan, nama saya Meliati Zainia, absen 16. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang ciri-ciri virus. 1. Hanya dapat hidup dan bereproduksi dalam sel hidup organisme lain. Pernyataan benar. Yang kedua, memiliki organel sel. Pernyataan salah. Memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Pernyataan benar. Yang keempat, virus yang dibentuk oleh sebuah partikel disebut virion. Pernyataan benar.
Yang kelima, memiliki inti sel atau nukleus, pernyataan salah. Yang keenam, hanya mengandung DNA atau RNA saja, pernyataan benar. Yang ketujuh, dapat dikristalkan, pernyataan benar. Yang kedelapan, bersifat aseluler atau bukan sel dan tidak memiliki organel sel, pernyataan benar. Yang kesembilan, makrokiopis atau dapat dilihat dengan mata biasa, pernyataan salah. Yang kesepuluh, ukuran virus 20-300 nanometer, pernyataan benar. Yang kedua, contoh tobacco mosaic virus. Gambarnya seperti ini. Bentuk batang ya, bentuk, kemudian contohnya gitu ya. Dua. Human immunodeficiency virus. Bentuk virus bulat. Gambarnya seperti ini. Baik, yang dua dari bawah, lanjut. Yang ketiga, rhabdovirus. Bentuk virus oval. Contohnya seperti ini. Yang keempat, Ebola. Bentuk virus filamen atau benang. Contohnya gambar seperti ini. Yang kelima, adenovirus. Bentuk virus polihedral atau segi banyak. Contoh gambar seperti ini. Yang terakhir, bakteriophage. Bentuk virus kompleks atau huruf T. Contoh gambar seperti ini. Untuk bagian-bagian tubuh virus, yang pertama kapsid atau selubung protein, yang kedua materi genetik, yang ketiga leher, yang keempat selubung ekor, yang kelima papan dasar, yang keenam serabung ekor, yang ketujuh protein pengenal, yang kedelapan sampul membran. Untuk struktur virus, yang pertama kapsid berupa protein yang memberi bentuk pada virus, tersusun dari banyak subunit protein yang disebut kopsomer. Yang kedua, materi genetik, jenis asam nukleat yang menyimpan informasi genetik pada saat replikasi atau penggandaan. Virus hanya memiliki salah satu materi genetik, yaitu DNA atau RNA saja. Yang ketiga, protein pengenal, protein spesifik yang membawa antigen dan dapat berikatan dengan reseptor sel inang saat akan melakukan reproduksi sel. Yang terakhir, sampul membran, terbuat dari lipid, karbohidrat atau glikoprotein yang berfungsi melindungi virus yang berkaitan dengan antigen dan sistem imun virus. Lalu di sini ada penyusun jadwal kegiatan pelaksanaan proyek sesuai dengan format berikut ini. Yang pertama, kegiatannya membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Waktunya jam 12.00, tempat Serelia. Yang kedua, mengecat bola. Waktunya 13.00 di rumah Nia. Yang ketiga, kegiatannya menggunting dan mengecat cotton bud. Waktu 15.30 di tempat rumah Ines. Yang keempat, kegiatan menempel cotton bud pada bola. Waktu 16.00 tempat rumah Ines. Ya, jangan redaksinya sama seperti itu ya. Misalkan saya sudah mampu mendesain bentuk virus dengan rinci, kemudian saya mampu. Lalu perencanaan proyek, yang pertama judul proyek yaitu virus HIV, yang kedua tujuan untuk mengetahui dan mengenal jenis-jenis virus dan juga bentuk serta sifat-sifat dari virus. Yang ketiga, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu bola, cotton bud, cat meris, lem tembak, gunting dan kipas angin serta kuas. Yang keempat, langkah kerja. Yang pertama, siapkan bahan dan alat, kemudian siapkan bola, lalu cat seluruh bola dengan cat yang disediakan. Setelah
Selesai dicat, kemudian keringkan bola dan di depan kipas angin. Yang ketiga, gunting cotton bud menjadi 2 bagian, kemudian panaskan lem tembak lalu cat cotton bud. Yang terakhir, setelah bola kering, lalu tempelkan cotton bud pada bola dengan rapi. Jadwal kegiatan Minggu 12.00 membeli bahan dan alat siang hari. Minggu 13.00 menyicat bola siang hari. Minggu 15.30 menggunting dan mengecat cotton bud sore hari. Minggu 16.00 menempel cotton bud pada bola sore hari. Pembahasan. Hasil yang kita buat berhasil, tetapi proses pembuatannya kurang efektif. Baik, sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik tadi. Mungkin Sekarang ada yang mau ditanyakan adakah ada pertanyaan? atau sekarang? Adakah pertanyaan? Ya, silakan Alia. Yang keras ya. Izinkan Alia. saya bertanya. Saya akan menanyakan apa dampak gejala dari bentuk virus bulat? Apakah gejala yang ditimbulkan dari Virus bulat. virus bulat? Virus bulat macam-macam. Ya. Nah, jangan menanyakan bentuk virus bulat seperti itu, tapi tanyakanlah contoh dari virus bulat ini apa? HIV. HIV. Jadi pertanyaannya adalah apa dampak atau gejala yang ditimbulkan dari orang yang terinfeksi HIV? Coba ditanyakan lagi. Apa dampak yang ditimbulkan dari virus HIV? Ya. Silakan, sudah jelas ya pertanyaannya ya. Jadi seseorang yang terinfeksi HIV yang mana bentuk virusnya adalah bulat, gejala apa yang ditimbulkan gitu ya. Ayo, kemarin sudah ditayangkan orang yang terkena HIV ya. Kira-kira bagaimana gejala yang ditimbulkan? Terima kasih pertanyaannya, izinkan saya Yang menjawab. keras coba. Tidak ada akibat, tidak ada dampak khusus dari orang yang terkena HIV. Penampilan fisik belum atau tidak menjamin orang itu bebas dari HIV. Jadi tidak ada dampak khusus. Apakah HIV tidak membawa gejala sama sekali kepada orang yang terinfeksi? Mungkin ada. Apa yang gejala yang ditimbulkan? Pertanyaannya juga berlaku untuk semuanya ya. Silakan kalau ada yang ingin membantu kelompok 2. Adakah? Sudah? Pas? Ya. Tadi ada yang ingin membantu, silahkan. Gejala dari yang terinfeksi HIV. Gejalanya itu orang yang kena HIV itu bisa menularkan virus HIV itu ke orang lain dengan cara berhubungan badan. Jadi dampaknya bisa orang lain itu bisa kena virus HIV kalau lagi berdekatan gitu. Baik, terima kasih atas bantuannya. Bagaimana? Dari Ali yang tadi bertanya? Baik, tadi apa yang tadi sudah Puput jawab, katakan itu sebenarnya adalah apa? Pertama, cara transmisinya ya. Jadi bagaimana virus HIV bisa menular ke orang lain, salah satunya adalah dengan berhubungan badan. Tapi yang ditanyakan akan fokusnya ke gejala ya. Sudah pernah melihat orang yang terkena HIV? Masa? Sudah pernah melihat gambarnya atau tidak? Pertemuan yang lalu kan ada orang yang terkena HIV ya. Nah, kira-kira seperti apa gejala yang ditimbulkan? Apa? Kameranya ke sana. Apa kira-kira gejalanya? Kurus kering ya. Apalagi kelihatan kurang gizi gitu ya. Kemudian apalagi mudah terserang penyakit.
Karena memang HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau sistem kekebalan tubuh atau ibarat tentara yang menjaga tubuh kita agar tetap sehat itu diserang, maka kalau tentaranya sudah lemah, tubuh kita akan sangat dengan mudah sekali terserang oleh aneka macam penyakit. Ya, itu ya kurang lebih ya. Dan sampai sekarang HIV apakah sudah ada obatnya? Tidak ada obatnya. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita agar tidak sampai terkena HIV. Baik, saya kira sudah cukup ya dari kelompok 2 berpresentasi. Kita berikan applause untuk kelompok 2. Silakan bisa kembali ke tempat diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tadi semua kelompok sudah berpresentasi ya. Semua kelompok sudah berpresentasi, maka tahapan berikutnya adalah kita mengevaluasi apakah jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan di LKPD itu benar atau tidak. Kemudian kalau ada yang kurang benar, bagaimana seharusnya yang benar begitu. Berkaitan juga dengan apa tadi yang produk yang sudah dihasilkan oleh setiap kelompok. Tadi benarkah bagian-bagian yang ditunjukkan itu seperti apa yang disebutkan? Barangkali tadi apa yang disebutkan masih keliru. Maka mari kita sama-sama melakukan evaluasi dari jawaban yang sudah kalian sebutkan tadi. Baik, kita awali dari sini ya. Soal nomor 1 berkaitan dengan kalian memberikan centang pada pernyataan yang benar atau berikan centang di pernyataan yang salah kalau memang itu pernyataan yang salah berkaitan dengan ciri-ciri virus. Pernyataan pertama, virus hanya dapat hidup dan bereproduksi di dalam sel organisme lain. Benar atau salah? Benar. Kemudian yang kedua, virus memiliki organel sel. Salah. Karena virus bukan sel ya, maka dia tidak punya organel sel. Kemudian virus memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. Benar. Keempat, virus yang dibentuk oleh sebuah partikel disebut virion. Benar. Virion itu adalah bentuk virus yang paling sederhana, yang terdiri hanya dari partikel yang menyebabkan penyakit saja. Namanya virion. Kemudian apakah virus punya inti sel atau nukleus? Tidak. Virus hanya mengandung DNA atau RNA saja. Benar. Kemudian apakah virus dapat dikristalkan? Virus dapat dikristalkan ketika dia berada di luar sel inangnya. Kemudian apakah virus bersifat aseluler, artinya dia termasuk bukan sel dan tidak punya organel? Benar. Virus bersifat makroskopis atau dapat dilihat dengan mata. Lah, kita tidak dapat melihat virus dengan mata telanjang. Dan terakhir, ukuran virus 20 sampai 300 nanometer. Coba disut yang ini. Saya ulangi. Virus ukurannya 20 sampai 300 nanometer. Benar atau salah? Kok tidak satu suara ya? Kenapa? Kira-kira yang menjawab tidak minoritas, yang menjawab tidak angkat tangan. Kenapa menyatakan tidak? Karena referensi nih baca tidak mengatakan seperti itu ya. Berapa ukuran virus kira-kira? Berapa? Berapa kira-kira? Katanya mengatakan tidak. Berapa kira-kira? Nah, jawaban ini sebenarnya benar. Ini kan ada kisaran ya. Kisaran itu artinya
ukuran virus berada pada kisaran itu. Virus paling kecil itu adalah sekitar 20 nanometer dan yang paling besar ditemukan 300 nanometer. Sehingga seperti itulah ukuran rentangan tubuh virus. Baik. Kemudian soal yang kedua, ini ya. Virus bentuk batang. Kira-kira gambarnya yang mana? Ini ya. Baik. Kemudian contohnya apa? Virus bentuknya batang? Tobacco mosaic virus. Di sini ya. Baik. Virus bentuknya bulat yang mana? Ini ya. Ini bentuknya bulat. Kemudian contohnya adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Kemudian yang ketiga adalah bentuk oval atau peluru yang mana? Ini ya. Baik. Contohnya apa? Rhabdovirus. Kemudian filamen yang mana? Ini ya. Nah, contohnya apa filamen? Ebola. Yang kelima polihedral yang mana? Yang ini ya. Polihedral. Kemudian contohnya adalah adenovirus. Berarti yang terakhir tersisa adalah huruf T ya. Ini contohnya bentuknya. Kemudian bakteriofag. Dicocokkan apakah pekerjaannya sudah benar? Bagus. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Kalian mencocokkan aneka macam struktur virus dengan diagramnya yang tepat. Kira-kira seperti ini ya. Nomor 1 ini apa kira-kira? Nomor 1 adalah kapsid. Kemudian nomor 2 materi genetik. Kalau kalian membaca sumber asam nukleat sama ya. Jadi materi genetik itu sama dengan asam nukleat. Nomor 3 adalah leher. Nomor 4 selubung ekor. Baik, ini nomor 4. Yang kelima ini papan dasar. Yang keenam serabut ekor. Yang ketujuh baik, protein pengenal. Yang terakhir tentu saja adalah sampul membran. Sudah cocok jawabannya? Bagus. Kemudian kita hubungkan setiap struktur yang ada tersebut dengan fungsinya yang benar. Kapsid sesuai dengan kolom keberapa? Baris keempat ya. Coba kita beri mana? Kapsid ini dia cocok ke yang keempat. Baik. Artinya kapsid itu adalah protein pemberi bentuk virus yang tersusun dari subunit protein disebut sebagai kapsomer. Baik, apalagi? Materi genetik yang mana? Baris kedua ya, dia adalah asam nukleat. Materi genetik adalah asam nukleat yang fungsinya membawa informasi genetik pada saat proses replikasi. Nomor 3, protein pengenal. Ya, protein pengenal adalah protein spesifik yang membawa antigen yang akan berikatan dengan reseptor sel inang. Baik. Yang terakhir tentu saja sampul membran fungsinya adalah melindungi virus yang berkaitan dengan antigen dan sistem imun virus. Sudah cocok jawabannya? Sudah. Nah, berikutnya ini, nah kalian berdasarkan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan itu, ya kalian membuat representasi dari bentuknya. Coba tadi yang membawa bentuk virus, tadi yang ditanya ya, minta tolong polihedral bentuknya, kelompok 5. Bisa maju ke depan satu orang untuk membawa. Kemudian bakteriofag atau huruf T bisa minta tolong satu orang untuk membawa. Kemudian satu lagi kira-kira bentuk batang, tolong maju ke depan salah satu. Agak sini. Baik.
Dari ketiga bentuk virus ini ya, yang kita jadikan contoh, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah kira-kira struktur yang dimiliki oleh ketiga virus ini berdasarkan apa yang sudah kalian jawab tadi di soal nomor 3, apakah semuanya kira-kira memiliki? Tidak ya. Kita kenal apa saja tadi struktur virus? Ada kapsid, ada apa lagi? Ada materi genetik, ada apa lagi? Ada leher, ada selubung ekor, ada papan dasar, ada serabut ekor, kemudian ada apa lagi? Protein pengenal, ada apa lagi? Nah, sampul membran. Jadi kedelapan struktur virus itu tidak semua virus punya kedelapan struktur itu ya. Nah, struktur yang biasanya dijadikan contoh untuk mempelajari struktur itu paling mudah adalah virus yang bentuknya huruf T. Agak ke sana sedikit. Atau contohnya adalah bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Ini banyak struktur yang dimiliki oleh bakteriofag ya. Mulai dari kapsid, asam nukleat, kemudian leher, selubung ekor, papan dasar, kemudian serabut ekor ya. Kemudian di sini juga ada jarum penusuknya. Nah, struktur yang ada di bakteriofag ini tidak dimiliki semuanya oleh yang berbentuk batang ataupun yang berbentuk polihedral atau segi banyak ya. Nah, kalau ini coba apa saja kira-kira struktur yang dimiliki? Kapsid bisa jadi ya. Kemudian apa lagi? Ekor, apakah dia punya ekor? Tidak. Dia punya materi genetik, pasti punya. Virus pasti punya materi genetik atau asam nukleat. Kalau letaknya di mana kira-kira di sini? Di dalam, yang dari struktur luar dia tidak kelihatan. Kemudian dia punya apa lagi? Dia punya sampul membran. Terus yang ini tadi yang ditanyakan kira-kira apa ini? Inilah yang disebut sebagai, bukan serabut ekor, inilah protein pengenal. Nah, ini protein pengenal. Jadi inilah yang akan berikatan dengan reseptor atau sel yang ada di dalam tubuh kita. Jikalau ada kecocokan dengan sel yang ada di tubuh kita, maka virus itu bisa menyerang kita. Baik. Kemudian, masing-masing kelompok tadi sudah membuat representatif virus dengan bagus ya. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki apa dari apa yang sudah kalian kerjakan itu? Kurang apa kira-kira? Rapi bisa jadi, tapi bukan itu yang intinya. Apa kira-kira kalau kita belajar virus seperti ini? Kurang label atau keterangan dari bagiannya. Jadi kalau misalkan diberi keterangan dengan sticky note gitu ya, atau diberi tempelan apa begitu bahwa ini adalah kapsidnya, ini asam nukleatnya, ini lempeng lehernya, ini selubung ekornya, itu bakal lebih bagus ya. Yang lainnya juga begitu. Jadi setiap struktur virus diberi label atau keterangan. Baik, terima kasih, bisa kembali ke tempatnya. Kita aplaus untuk semua kelompok sudah memberikan hasil yang terbaik. Nah, sekarang kita sampai di bagian penutup pembelajaran. Kita tarik simpulan. Apa sih kira-kira yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang mau mengutarakan? Shoot nih teman kalian. Coba angkat tangan siapa yang mau mengutarakan? Oke, 2 orang ya. Nah, kita tadi Hida dulu yang coba untuk menyimpulkan pembelajaran kita. Apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya yang kita dapatkan dari pembelajaran tentang bentuk virus, kita dapat mengetahui berbagai banyak alat yang dapat kita gunakan untuk membuat virus, dan kita juga dapat lebih kreatif lagi dalam membuat bentuk virus yang lebih baik. Baik. Jadi kalian semakin kreatif ya untuk membuat bentuk virus ya. Jadinya kalian juga tahu bahwa itulah bentuk-bentuk virus. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Baik, silahkan. Putri ingin menambahkan?
Ya, itu namanya. Saya mampu mengetahui struktur virus dengan rinci. Kemudian saya juga bisa mampu menyelesaikan laporan dengan baik. Baik, jadi ada tambahan, struktur virusnya juga mampu diketahui dengan baik dan kalian mampu menyusun laporan ya, laporan proyek yang terdiri dari perencanaan ya, judul, kemudian tujuan, alat bahan, langkah kerja, kemudian apa? Pembahasan. Yang kalian sudah lakukan itu masing-masing. Adakah pertanyaan? Tidak? Tidak. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita coba evaluasi dari apa yang sudah kalian dapatkan. Evaluasinya adalah seperti kemarin, tolong disediakan apa? Perangkatnya masing-masing ya. Kita akan tes dengan menggunakan kuisis. Jadi perangkatnya tolong dikeluarkan. Duduk di tempatnya masing-masing ya. Duduk di tempatnya masing-masing. Yang masih berkelompok tolong duduk di tempatnya masing-masing. Perangkatnya disiapkan ya. Kemudian karena ini evaluasi, jadi bukunya dimasukkan atau bukunya ditutup. Nah, 15 menit. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Nanti akan saya kirim linknya di grup ya. Kalau bisa beneran ya. Seperti biasa ya, tolong identitasnya yang benar ya, nama lengkap sesuai dengan yang ada di presensi. Linknya bisa diklik. Saya tunggu 2 menit untuk semuanya bisa join. Baik. Rasa ada namanya Dewa Zeus nih. Mari, baru 16. Iya, Bu. Yang belum menyusul join langsung segera join ya. Ada 10 soal di situ.
saya alokasikan satu soal 1 menit, jadi 10 menit selesai. Tunggu. Kurang sedekah. Bisa nggak? Di refresh lagi. Tunggu aja. Iya. Ulang. Oke. Aduh. Nanti kapan-kapan kerjakan lagi. Kerjakan sendiri ya. HP-nya mati. Yang belum bisa hari ini nanti ada kesempatan lain. Dibaca dengan teliti, waktu 1 menit dimanfaatkan dengan benar, dengan baik. Ya benar apa tidak? Itu masih belum ada yang salah. Ngapain aja kamu, Nis? Aduh. Lima menit lagi. Muter. 3 menit lagi.
1 menit lagi. Sudah semuanya selesai? Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Baik ya, saya akhiri. Oke. Baik, bagaimana? Bisa ngerjakan? Bisa? Bisa. Selamat yang bisa mengerjakan. Kalaupun ada yang masih belum bisa mengerjakan, itu menjadi catatan untuk kalian ya. Jadi mari sekarang kita merefleksikan diri. Kita merefleksikan apa yang sudah kita dapatkan, kemudian apa yang kiranya belum kalian pahami. Ya. Kira-kira kalau kita berefleksi, siapa yang ingin mengutarakan untuk refleksi pembelajaran hari ini? Refleksi. Tolong dijawab pertanyaan berikut ya. Tolong dijawab. Jadi, apakah kalian sudah mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran ini dengan baik? Ya. Kalian sudah mampu mendesain bentuk dan struktur virus secara rinci? Baik. Kemudian kalian mampu menyusun laporannya? Ya. Kemudian kalian berpartisipasi aktif dalam kelompok kalian masing-masing. Kemudian terakhir, kalian bisa memberi masukan dan saran kepada teman kalian yang sedang berpresentasi. Ya, berarti refleksinya adalah positif. Kita sudah melalui seluruh aktivitas kegiatan itu. Dan dengan begitu, maka topik pembelajaran kita pada hari ini bisa kita akhiri. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, kalian siap untuk menerima topik pembelajaran berikutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu kaitannya dengan bagaimana virus bereplikasi atau virus bereproduksi yang ada dampak langsungnya terhadap bagaimana mekanisme infeksi virus terhadap tubuh makhluk hidup. Ya, jadi itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, dengan begitu maka pembelajaran hari ini kita sudah selesai dan kita bisa akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk pembelajaran yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.